Apa? Buku yang pertama yang diperbolehkan buku yang tidak diperbolehkan. Yang pertama buku harus bawa pulpen yang warna-warni, terus suka nyatar. So, mana tuh bukunya? Angkat ke atas, ada semuanya, bawa. Ayo. Oke, silakan. Mana pulpen warna-warninya? Kalau pulpen, inilah yang akan kita pelajari kali ini. Tentang apa? Listrik statis. Ada 3 tujuan pembelajaran. Apa? 1, apa? Siswa dapat menjelaskan gejala kelistrikan pada listrik statis. 2. Siswa terampil melakukan percobaan sederhana untuk mengamati fenomena listrik statis. Dan 3. Siswa mampu memaknai filosofi konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Alfa. Ya. 3 yang mau kita capai hari ini, oke? Siap? Siap. Tadi barusan setelah kamu menyetorkan ke ibu pengetahuan awal kalian ibu berikan LKPD. Coba dilihat LKPD-nya di situ. Oke, LKPD ini berisi aktivitas 1 dan 2 ya. Ada kelihatan? Oke. Aktivitas ini akan dikerjakan secara grup ya. Jadi untuk yang laki-laki dan perempuan akan kita gabungkan kembali dulu ya. Hanya 3 kelompok saja ya. Tristan, Fadil, Arya, Handes, tidak ada ya. Gatan, Sultan, Dimas, Gavin, Abi, Afla, dari dan Ori. Tristan gabung ke? Aku suka. Bebas yang mana? Tristan mau yang mana? Mau yang mana? Gatan Sultan, oke bagus. Itu ya. Nanti kalian berkelompok, oke? Dari sini dulu. Coba lihat baik-baik di depan kalian ada apa itu? Ada apa? Pernah kesini? Sering. Ngapain aja di sini? Ada apa aja? Main bola, terus apa lagi? Main volley, apa lagi? Main volley di sini. Apakah ada gejala atau fenomena aneh yang pernah kalian rasakan ketika bermain di dalam lapangan rumput sintetis? Ada. Coba sok apa aja gejalanya? Anaya. Mana itunya ya tadi? Kesetrum bu. Kesetrumnya di mana? Bisa ada yang lain, misalnya megang orang atau megang dari sekitar situ. Setrumnya Kalau misalnya siang-siang, terus kelamaan di lapangan, kakinya panas. kakinya panas. Iya nggak apa-apa. Itu kan fenomena nggak apa-apa, nggak masalah ya, betul ya. Coba mau tanya kalau setrumnya itu saat cuaca seperti apa sih seringnya? Panas. Mereka pas lagi judul atau lagi pagi hari misalkan. Jarang kalau pagi. Seringnya pas siang. Oke. Apakah muncul satu pertanyaan di benak kalian berdasarkan fenomena yang kalian rasakan barusan? Ada pertanyaan di sini? Adakah? Bagus. Apa nih? Kenapa bisa dengan kita melintasi lapangan rumput di tengah teriknya matahari itu jadi kesetrum? Oh, kenapa bisa kesetrum ketika ada di bawah misalkan matahari? Bagus pertanyaan Hanaya. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau pagi kenapa jarang? Oh, oke, terima kasih. Kan siang, kenapa kalau bagaimana jarang? Pertanyaan kedua dari Ori Mata, mengalir ke Ori dulu. Kalau lagi waktu Hanaya kan, terus kenapa gitu Hanaya? Pertanyaan bagus-bagus. Ada lagi? Oh, boleh Sob. Kenapa rumput kan rumput sintetis kan bukan makhluk hidup, bukan tumbuhan, tapi kenapa bisa menghasilkan listrik? Oke, mantap banget. Wow, Hanaya. Oh, ada lagi? Alhamdulillah. So, apa? Kenapa kita bisa transfer listrik kita ke orang lain? Kenapa kita bisa transfer listrik kita ke orang lain? Masya Allah sekali ya, lihat ya berpikirnya hebat. Ini yang sebelah muslim ya. Banyak tadi pertanyaan sudah sangat berbobot sekali ya.
menjawab pertanyaan Anaya. Gunakan keterampilan berpikir kamu dari pengetahuan-pengetahuan yang lalu. Kira-kira apa? Indonesia udah langsung dapat? Yakin? Dugaan sementara nggak apa-apa, nggak harus bener, nggak harus karena menduga nggak apa-apa. Karena kalau lari-lari itu ada Kamu tuliskan dikarenakan ada gesekan dan panas. Bolehkah bikin dugaan seperti itu? Boleh. Ya. Atau nanti kamu bertemu ngobrol lagi dengan teman kamu, oh, apa sih emang ini tidak, misalkan gitu ya. Jangan tuliskan sebagai dugaan sementara. Paham? Understand? Kerjakan dua dulu. Pertanyaan dan dugaan sementara. Paham? Silakan berkelompok, kemudian lakukan dua langkah tersebut. Berdiri semuanya, berkelompok dan lakukan dua langkah. Waktunya 5 menit. Mengapa di siang hari kita sering cenderung, sedangkan di pagi hari tidak? Terima kasih. Maka jawabannya karena saat di pagi hari sinar matahari belum terlalu panas, sedangkan di siang hari sedang di puncaknya. Oke, terima kasih. Next. Kenapa saat beraktivitas setiap makhluk pun rambut laki-laki bisa berdiri? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jawabannya? Karena ada muatan listrik di rambut laki-laki saat beraktivitas di lapang lumpur. Oke, boleh. Sudah menyentuh. pertanyaannya apakah jadi bisa menghasilkan listrik padahal rumus jadi bukan Oke, hipotesisnya. hipotesis sementaranya karena rumput di siang hari sudah panas dan digeserkan dengan aktivitas jalan di rumput kan menghasilkan listrik membutuhkan listrik rumput sintetis dari plastik yang material. Oke, boleh. Terima kasih. Nggak apa-apa. Pertanyaan kita itu, mengapa ketika kita berada dalam rumput sintetis bisa mentransfer aliran listrik ke orang lain atau ke benda lain? Dugaan sementara kita, karena kita merupakan konduktor, sehingga kita mudah untuk menyerap dan menghantarkan energi listrik kepada benda ataupun orang lain. Oke, terima kasih. Kenapa kita bisa tersedot saat melakukan aktivitas di lapangan rumput sintetis khususnya pada siang hari? Hipotetisnya karena terjadi gesekan antara kami dan rumput pada saat siang hari di mana matahari sedang berada di puncak. Oke, terima kasih. Caca. Pertanyaan kita, mengapa bisa tersedot saat berada di lapangan rumput sintetis terlalu lama? Hipotesis sementara kita
pertanyaan yang kita buat tadi, mengapa ketika kita berada di lapang rumput sintetis bisa mentransfer aliran listrik kepada orang lain atau benda lain? Kita beri contoh, di sini ada salma. Salma itu bermuatan netral atau bisa disebut proton dan juga elektronnya sama. Mana-mana ya sama deh namanya. Satu proton, mana proton? Elektron. Oke, terus Lalu ketika dia berjalan di lapang rumput sintetis, sepatu dia akan bergesekan dengan rumput tersebut sehingga dia sebagai konduktor dia akan menyerap muatan listrik dari rumput tersebut. Maka dia akan menyalurkan energi elektron yang berlebih ini kepada kepada seluruh tubuhnya terlebih dahulu. Setelah itu dia akan mentransferkan elektron yang berlebihnya ini kepada temannya yang masih netral atau proton dan elektronnya masih sama. Dan ketika sama menyentuh CT, maka CT pun akan bertambah jumlah elektronnya. Jadi seperti itu cara mentransfer aliran listriknya. oke, diulang sedikit ya, diulang sedikit. Ketika tadi apa? Ada gesekan antara kaki salma dengan rumput, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada perpindahan muatan listrik dari rumput sintetis ke tubuhnya salma. Nah, muatan listriknya yang spesifik apa yang pindah? Elektron. Kenapa elektron yang pindah? Karenanya betul. Karena ketika Ingat posisi elektron ada di mana? ya, karena elektron itu berada di kulit atom atau bagian terluar. Oke, sehingga dia akan elektron itu lebih mudah untuk ditangkap ataupun dilepaskan. Oke, bagus ya. Jadi ada perpindahan elektron. Ya, kita sepakat ya. Pergesekan menghasilkan perpindahan elektron. Sepakat? Oke, nah sekarang dari ada perpindahan elektron mengakibatkan apa? Coba mana pindahnya mana? Ini terjadi di kaki, sebenarnya di alas kaki ya. Kita cuma mau pasang di muka biar kelihatan, nggak apa-apa. Ternyata di sana terjadi jumlah perbedaan jumlah muatan. Coba dijelaskan. Boleh diganti sama yang lain, nggak apa-apa. Kira boleh. Tadi gimana pertanyaan? Jadi ada kan tadi berpindah katanya ke Salma. Nah, so, mintain dulu ke Salma yang apa tadi elektronnya. Oke, silakan. Nah, kalau kayak begini akibatnya apa? Coba, Kira. Akibatnya karena salma udah elektron yang berlebih, maka salma pun menjadi muatannya bernegatif. Muatannya negatif. Oke, Salma awalnya netral. Sekarang karena ada gesekan tersebut, ada perpindahan elektron yang akibatkan Salma menjadi apa? Menjadi bermuatan. Maka Salma dikatakan memiliki listrik statis. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Salma dan teman-teman. Silakan dulu. Sama. Ulangi sama-sama. Menghasilkan apa? Menghasilkan apa elektron? No, menghasilkan apa elektron dari gesekan? Perpindahan. Kenapa elektron berpindah? Oke, karena ada dua atom. Nah ya Pak, coba ketika berpindah kemudian ada di Salma, maka Salma mengalami kelebihan atau kekurangan elektron. Kelebihan elektron. Apalah ketika kelebihan elektron, maka Salma menjadi oke, betul, bermuatan. Bermuatan apa Salma? Negatif. Kenapa Salma bermuatan negatif juga begini? Karena apa ya? Menerima banyak elektron. Elektronnya berlebih. Kalau elektron berlebih berarti bermuatan apa? Kalau elektronnya kurang berarti bermuatan apa? Positif. Dan kalian mencatat ini ya, perubahannya baik sama maupun lapangan rumput itu diawali dengan benda itu apa pertamanya? Netral. Setelah digeserkan dan proses tadi maka berubah menjadi bermuatan. Oleh karena itu benda yang awalnya terlalu berubah menjadi bermuatan, itulah dikatakan benda memiliki apa? Listrik statis. Paham sampai sini? Yakin? Kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita ini. Silakan. Dengan tadi melengkapi yang ada di screen, kesimpulan pertama
Bisa dilihat dalam APD-nya. Kesimpulan pertama apa? Cung, silakan. Coba aku teh. Benar? Kira apa kira? Kesimpulan yang pertama, ketika ada gesekan, maka akan terjadi perpindahan yang lanjutan. Oke, bagus. Terima kasih. Apa lagi? Ada lagi? Saya. Silakan. Apa? Ketika elektron pindah dari pergesekan itu, kalau elektron itu berlebih, mantannya itu negatif. Kalau elektronnya kurang, positif. Oke, bagus. Apa lagi? Ketika elektron berpindah, maka akan menghasilkan muatan listrik. Oke, bagus. Sebenarnya dari metal menjadi bermuatan. Tadi Omi menarik tuh, Omi membahas ada energi panas. Apakah pengaruh? Apakah pengaruh tadi energi panasnya? Iya. 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 Energi panas apa? Panas. Jadi kan itu apa? Saya mau bisa aja panas. Terus kalau bergesek, kan akan berubah. Ya. Iya, kenapa? Ya, seperti ini ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang ada sedikit percobaan ya yang kalian lakukan untuk memperdalam lagi pemahaman konsep yang barusan kita sama-sama pahami ya. Aktivitas kedua silakan dilihat. Kita lakukan hanya dalam 5 menit saja ya. 5 menit saja. Silakan perwakilan kelompok ke depan mengambil praktek sederhana yang ada di sini. Ayo. Untuk individu ya. Oke lah. Tunggu. 1, 2, 3. Tadi ini yang keluar itu yang menghasilkan apa? Tadi kan berdasarkan yang udah kita praktik, si sedotan A itu ketika didekatkan dengan sedotan B-nya akan menjauh. Kalau tadi awalnya mah dicoba dulu nggak? Dianya udah langsung nyari atau langsung lampu gosong? Langsung tidak bisa. Awalnya pastinya apa? Netral dulu ya. Ternyata setelah digosok apa? Setelah digosok, malah sedotan B-nya menjauh. Oke, bagus. 5 poin. Ada yang menjauh. Tadi Hanaya apa menjauh? Hanaya yang mendekat Bu. Hanaya yang menjauh, kamu mendekat. Benar mendekat. Bedanya ikutin Bu. Oh iya, boleh. Bagus. Ada yang mendekat, ada yang menjauh. Ada lagi yang aneh? Kenapa sini? Kenapa enggak? Naik. Nah. Oke, kata Naya saling menarik karena muatannya bagaimana? Berbeda. Kalau tadi
Oke, betul karena muatannya sama maka yang menjauh. Oke, berarti dua konsep terbaru lagi nih, yang mendapatkan lagi. Akan paling menarik sedotannya kalau muatannya berbeda, tapi akan saling menjauh atau menolak kalau muatannya sama. Paham? Paham? Yuk dengan keras dan lantang kan? Jika muatannya sama akan saling jauh itu kalau menolak atau tarik menarik. Oke, kalau muatannya berbeda maka tarik menarik. Paham? Yakin? Oke, berhadapan dengan temannya yang sepasang. Simak. Yang B silakan berkumpul sama B. Apapun yang kalian pelajari, coba relatekan dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Coba kalian lihat di sini poin pertama ada apa? Perbedaan kata apakah menghasilkan sesuatu? Iya. Ketika diam, tidak terjadi apa-apa dan terjadi gesekan, apakah ada yang terjadi? Tidak. Tapi ketika ada kata maka ada sesuatu yang terjadi? Maka dalam kehidupan, coba. Jadi kalau misalkan mana ya, kanannya itu misalkan barefoot, kalau aku dengan kanannya, dia suka ke bawah. Hanaya lagi bad mood, berarti Hanaya sedang bermuatan atau tidak bermuatan? Bermuatan, maka kamu pengaruh tidak? Nah, ketika kamu bermuatan, maka kamu kan bisa mempengaruhi lingkungan kamu. Dalam kehidupan kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang bermuatan. Bermuatan tuh orang yang berkualitas. Apa nih? Oh, boleh apa, Sob? Gesekan di sini maksudnya belajar lebih banyak. Betul? Oke, tepuk tangan dong. 5 poin buat Indonesia ya. Ibaratkan bahwa ini
Paham ya? Alhamdulillah. Yakin pasti bisa ucapkan? Yakin pasti bisa. Terima kasih Muslim. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Dari kami yang diri maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Setelah melihat Bu Eva barusan selesai, bagaimana rasanya? Luar biasa sekali. Keren, sulit untuk dikomentari. Luar biasa. Itu nih, kalau saya di voice. Kau ini dari awesome. Wow. Lancar. ya dengan melihat Eva jadi kita jadi excited seperti karakter yang mau dicas. Langsung Bagus. kayaknya. 1, 2, 3. Mama dari ibu-ibunya boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Eva ya, kita guru kita bersama. Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan sesi hari ini memberikan gambaran tentang tantangan baru. Tadi dibahas banget untuk bagaimana sih langkah-langkah apa teman-teman deep learning. Jadi kita tahu bahwa ada tiga ya. 1, meaningful, 3, dapat semuanya tidak? Dapat. Ya, terima kasih untuk transfer informasi dan pengetahuannya sehingga insya Allah menjadikan bekal untuk kita bertempur di kemudian hari ya. Siap teman-teman? Siap. Satu kata untuk Bu Eva. Baik, berjumpa lagi bersama kita dalam lesson study. Luar biasa, hari ini kita bersama Bu Eva yang hari ini menjadi guru model dalam LS. Tadi kita sudah melihat bagaimana pembelajaran deep learning menggunakan model discovery learning yang sudah diterapkan oleh Bu Eva. Ini ada nggak Bu Eva mungkin kesan dan pesan selama LS hari ini Bu Eva? Terima kasih Pak Ibi. Kesan-kesannya alhamdulillah ya, saya termotivasi sekali ingin sharing tentang deep learning sebenarnya ya, karena tidak ingin guru-guru kita merasakan bahwa hal tersebut adalah hal baru, yang baru lagi, mereka harus belajar lagi, kerja keras lagi, sebenarnya tidak gitu. Jadi ingin sekali sharing sama teman-teman supaya mereka lebih termotivasi nanti di Januari dengan program kementerian baru. Semangat, karena ini bukan hal baru untuk kita semua. Bagi guru dan imam ini gampang. Luar biasa ya, sangat hebat sekali apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Eva hari ini ya. Semoga bisa menambah motivasi kita dalam mengajar ya Bu Eva ya. Luar biasa sekali, berjumpa lagi bersama kami dalam lesson study berikutnya.